ketika ada barang kayak HP tadi, dia beli yang paling mahal. Namun ternyata HP ini digunakan untuk perkara akhirat. Seperti tadi mudah untuk membuat poster kajian, ya, mudah untuk merekam, live streaming, dia gunakan untuk perkara akhirat, maka dia dikatakan sebagai orang yang zuhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة أي في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita diberikan nikmat umur, diberikan kesempatan, masih bisa dimudahkan ya berkumpul dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling agung yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang, yaitu ilmu agama, menuntut ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dimudahkan dalam segala urusan berkaitan dengan perkara agama dan juga urusan berkaitan dengan masalah dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menerima seluruh amalan yang kita kerjakan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnah dan jalan beliau sampai hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Kita memasuki pembahasan baru, bab baru tentang babuz zuhdi wal wara', tentang zuhud dan wara', tentang zuhud dan wara'. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan ini maka penulis menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang zuhud dan wara'. Zuhud dan wara' ini adalah dua kalimat yang sering digendengkan, yang sering disebutkan. Padahal ada perbedaan makna antara zuhud dengan wara'. Jadi zuhud dengan wara' bukanlah makna yang sama, bukanlah sinonim atau sama maknanya zuhud dengan wara'. Tetapi ada perbedaan makna dari zuhud dan wara'. Maka kapan kita katakan perbuatan ini zuhud dan kapan kita katakan perbuatan ini adalah wara'. Maka harus sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian seperti biasa ketika kita membahas sebuah istilah, maka kita sebutkan maknanya secara bahasa. Maknanya secara bahasa. Maka makna zuhud yaitu diambil dari kalimat zahada yazhadu zuhdan wa zahadatan, yang maknanya secara asal itu menunjukkan tadullu alal qillah fi kulli syai'in, menunjukkan sesuatu yang sedikit terhadap sesuatu, menunjukkan sedikit terhadap sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu sedikit, mau benda cairkah, benda padatkah, kalau dia sedikit maka dikatakan zahada, zuhud ya, itu secara bahasa. Adapun makna wara' ya secara bahasa dia diambil dari kalimat wari'a yari'u wara'an,
yang artinya menunjukkan makna menahan, ya, makna apa? Menahan atau menahan diri, ya. Kemudian itu secara bahasa. Adapun istilah syar'i yang akan kita bahas maknanya, maka para ulama sangat banyak ya menyebutkan makna atau definisi dari zuhud dan wara' ini. Namun Syekh Al-Allamah Ibnul Qayyim menyebutkan definisi yang paling bagus menurut beliau, yaitu definisi yang disebutkan oleh gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka makna zuhud kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tarkur rogbah fima la yanfa'u fid daril akhirah wa huwa fudulul mubahil lati la yusta'anu biha ala ta'atillah. Maka makna apa? Makna zuhud adalah meninggalkan ketertarikan pada perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan ketertarikan pada perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini ada perbuatan nih. Sebenarnya perbuatan ini tidaklah berdosa. Ini perkara mubah. Namun ketika kita sebelum ingin mengerjakannya, kita tanya kepada diri, ini bermanfaat gak untuk akhirat? Nah, walaupun dia perkara mubah, tidak berdosa kalau dikerjakan, namun karena di dalamnya tidak ada manfaat dari sisi akhirat, maka dia meninggalkan. Maka inilah yang dimaksud orang itu zuhud. Jadi meninggalkan ketertarikan pada perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Yaitu perkara-perkara mubah yang berlebih-lebihan. Perkara mubah yang berlebih-lebihan yang tidak dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Berarti perkara ini sebenarnya mubah. Tidak ada dosa di dalamnya kalau dikerjakan. Namun ketika dia dikerjakan, ternyata di dalamnya tidak ada manfaatnya di akhirat, lalu dia tinggalkan. Maka ini disebut dengan zuhud. Disebut dengan apa? Zuhud. Kemudian, kalau makna wara', maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan definisinya adalah tarkuma qad yadurru fid daril akhirah wa huwa tarkul muharramat wasyubhat. Maka wara' adalah meninggalkan perkara yang bisa memberikan kemudaratan di akhirat. Meninggalkan perkara yang bisa memberikan kemudaratan di akhirat. Yaitu meninggalkan apa? Meninggalkan perkara-perkara yang haram dan syubhat. Meninggalkan perkara-perkara yang haram dan syubhat. Perhatikan dua makna ini. Kalau zuhud adalah meninggalkan kesukaan atau ketertarikan pada perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Meninggalkan apa? Meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang tidak dimanfaatkan dalam perkara akhirat. Jadi kalau zuhud ini yang mubah saja dia tinggalkan. Apa? Mubah saja dia tinggalkan. Kenapa? Karena ternyata di dalam perkara mubah ini sekalipun tidak berdosa, ternyata di dalamnya tidak ada manfaat akhirat. Nah, kalau wara', maka yang dia tinggalkan apa? Perkara yang haram dan syubhat. Kenapa haram dan syubhat? Karena perkara haram dan syubhat ini bisa membahayakan pelakunya di mana? Di akhirat. Nah, berarti orang yang wara' ini perkara yang mubah, perkara mubah ini tidak ada manfaatnya di akhirat, dia kerjakan enggak? Dia kerjakan. Kenapa? Karena perkara yang mubah ini sekalipun tidak ada manfaatnya di akhirat, karena tidak ada mudarat di akhirat. Nah, maka dari dua definisi ini, mana yang lebih afdol antara orang yang zuhud dengan orang yang wara'? Perhatikan ulang-ulang, makna zuhud adalah dia meninggalkan ketertarikan pada perkara yang mubah, karena yang mubah ini tidak ada manfaatnya di akhirat. Jadi yang mubah saja dia tinggalkan. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada manfaat akhiratnya. Kemudian kalau wara' ini dia meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan di akhirat, berupa
Perkara yang haram dan syubhat. Berarti yang dia tinggalkan apa? Perkara yang haram dan syubhat. Kenapa? Karena ini membahayakan dirinya di akhirat. Berarti orang yang waro ini dia mengerjakan enggak perkara yang mubah. Sekalipun perkara mubah ini tidak ada manfaat untuknya di akhirat. Maka jawabannya iya. Dia bisa mengerjakan perbuatan tadi, maka tetap dinamakan dia orang yang waro. Kenapa? Karena perkara yang mubah tadi, yang dia kerjakan, walaupun tidak ada manfaatnya di akhirat, itu tidak membahayakan dia di mana? Di akhirat. Maka dari definisi ini menunjukkan bahwa orang yang zuhud lebih utama dibandingkan dengan orang yang waro. Maka orang yang zuhud pasti waro. Namun orang yang waro belum tentu zuhud. Karena tadi zuhud ini yang mubah saja dia tinggalkan. Kenapa? Karena setelah difikirkan di dalamnya tidak ada manfaat untuknya di akhirat. Kalau waro dia yang tinggalkan apa? Yang syubhat dan yang haram. Karena dua perkara ini bisa membahayakan dia di mana? Di akhirat. Maka bisa jadi orang yang waro ini perkara mubah dia kerjakan. Sekalipun perkara mubah tadi di dalamnya tidak ada manfaatnya untuk di akhiratnya, tetapi tidak juga apa? Memberikan bahaya dia di akhirat. Maka dia tetap mengerjakan perkara yang mubah sekalipun tidak ada manfaatnya di akhirat, karena tidak ada bahaya untuknya di akhirat, maka tetap dinamakan dia waro. Maka dari definisi ini menunjukkan bahwa zuhud lebih utama dibandingkan dengan waro. Maka orang yang zuhud itu pasti waro, sedangkan waro belum tentu zuhud. Apa contoh dari zuhud? Orang yang meninggalkan perkara yang mubah. Yang mubah saja dia tinggalkan, apalagi perkara yang syubhat dan haram. Perkara yang mubah sebenarnya boleh dia kerjakan, namun setelah dipikirkan tidak ada manfaat untuknya di akhirat, maka dia tinggalkan. Seperti orang yang suka mengoleksi perkara-perkara dunia. Misal ulun mengoleksi HP, ada ulun bisi 5 buah HP. Nah, 5 buah HP. Yang mana 5 buah HP ini ya, semuanya merek Cina Bang tapinya. Merek Cina ini dan itu. Nah, ketika ulun membeli ini, ulun menggunakan di dalamnya tidak ulun manfaatkan untuk perkara akhirat, tetapi semuanya untuk perkara dunia. Misalnya HP 1 dengan HP yang kedua berbeda, speknya berbeda. HP ini bisa itu, HP ini tidak bisa itu, tetapi bisa sisi yang lain. Dan ulun gunakan dalam perkara dunia saja, tidak menjadi jembatan dalam perkara akhirat. Maka ini ketika ulun melakukan demikian, punya HP yang banyak, ulun dinamakan sebagai apa? Orang yang zuhud. Karena banyaknya punya HP, ternyata HP ini tidak ulun gunakan dalam perkara akhirat. Tidak ada manfaatnya bagi ulun untuk akhirat. Kalau seandainya ulun punya HP 2, namun kedua HP ini ulun gunakan agar mudah membuat pik kajian. Nah, apa pik? Kajian, poster kajian, macam-macam sehingga lebih bagus, sehingga lebih mudah untuk dibaca. Berarti kan kedua HP ulun ini ulun gunakan untuk apa? Untuk perkara akhirat. Maka ketika ulun punya 2 HP ini, sekalipun mahal, iPhone yang ke-100 misalnya, maka ini ulun tetap dikatakan sebagai zuhud. Berarti zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan. Bukan berarti dia tidak menggunakan HP, pakaian compang-camping yang buruk, bukan. Zuhud itu adalah ketika dia meninggalkan perkara mubah, yang mana mubah ini di dalamnya tidak ada manfaat akhirat untuknya. Maka apakah orang kaya bisa zuhud? Maka jawabannya iya. Orang kaya apa bisa zuhud? Ketika dia meninggalkan perkara yang mubah, yang mana di dalamnya apa? Tidak ada manfaat untuk akhirat. Nah, kalau dia misalnya punya banyak mobil, ada 5 misalnya. Namun ke-5 buah mobil ini dia gunakan untuk fasilitas dakwah. Mobilnya harat-harat ya. Namun digunakan apa? Untuk perkara akhirat. Maka orang ini sekalipun punya banyak mobil, maka dia dikatakan sebagai orang yang zuhud. Karena makna zuhud adalah meninggalkan perkara yang mubah kalau tidak ada manfaat akhiratnya. Berarti kalau dia menggunakan perkara mubah yang di dalamnya ada manfaat akhirat, maka dia dikatakan sebagai apa? Orang yang zuhud. Jadi itu makna dari zuhud. Ini ada perkara mubah. Nah, ketika kita ingin menggunakannya, ingin membelinya, kita tanyakan dulu, apakah ini ada manfaat untuk akhirat? Kalau tidak ada,
dia tidak jadi beli. Kalau tidak ada, dia tidak jadi gunakan. Maka dia dikatakan sebagai orang yang zuhud. Kemudian ketika ada barang, kayak HP tadi, dia beli yang paling mahal. Namun ternyata HP ini digunakan untuk perkara akhirat. Seperti tadi mudah untuk membuat poster kajian, ya, mudah untuk merekam, live streaming, dia gunakan untuk perkara akhirat, maka dia dikatakan sebagai orang yang zuhud. Karena perkara mubah tadi sebagai wasilah untuk mendatangkan manfaat di akhirat. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa orang yang zuhud itu bukan meninggalkan perkara dunia. Maka mau dia kaya kah, mau dia miskin kah, bisa menjadi orang zuhud. Tergantung apa perkara mubah tadi yang dihadapkan kepada dia. Apakah perkara mubah ini ya dia gunakan dalam ketaatan, dalam ada manfaatnya dari sisi akhirat atau tidak. Kalau tidak ada dia tinggalkan, kalau ada maka dia ambil, maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang zuhud. Nah, maka salah persepsi orang. Ketika ada nang mengatakan zuhud itu orang nang pakaiannya compang-camping, nang kada begosok, ini salah ya. Maka zuhud itu bukan seperti itu. Zuhud tadi adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang di dalamnya tidak ada manfaat akhirat baginya. Berarti kalau ada perkara mubah, di dalamnya ada perkara akhirat lalu dia kerjakan, maka tetap dinamakan orang yang zuhud. Kemudian yang kedua tadi adalah waro'. Nah maka waro' tadi adalah dia meninggalkan sesuatu yang bisa membuat dia dalam keadaan berbahaya di akhirat. Maka maksudnya adalah meninggalkan perkara syubhat, apalagi haram. Karena dua perkara ini membuat kita berbahaya di akhirat. Nah berarti ada perkara mubah kayak HP tadi. Ulun punya HP 2 buting. Nah ulun gunakan ini bukan dalam perkara akhirat, tetapi murni misalnya dalam perkara dunia. Ulun gunakan. Sehingga kan walaupun itu ulun gunakan dalam perkara dunia, apakah itu membahayakan untuk akhirat ulun? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya apa? Tidak, berkaitan dengan perkara dunia, perkara yang mubah. Maka ulun tetap dikatakan sebagai apa? Orang yang waro'. Orang yang waro'. Karena menggunakan ulun dalam perkara dunia tadi seperti HP tadi tidak membahayakan akhirat ulun. Namun ulun dikatakan waro' tapi tidak dikatakan sebagai zuhud. Kenapa? Karena perkara HP tadi tidak mendatangkan akhirat, hanya sebatas mendatangkan kebaikan dunia saja. Nah kemudian para ikhwas sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi bisa kita simpulkan bahwa zuhud ini derajatnya lebih tinggi dibandingkan derajat waro' ya. Daripada derajat yang waro'. Kemudian para ikhwas sekalian, maka contoh ya seseorang atau sosok yang senantiasa zuhud ya, dan waro' tentu jawabannya adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah sosok yang sangat zuhud lagi waro'. Kemudian para ikhwas sekalian, maka termasuk cara kita agar kita semakin zuhud ya dengan perkara-perkara yang mubah seperti ini, maka di antara jawabannya, di antara caranya adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama. Maka semakin seseorang itu berilmu, maka semakin membuat dia semakin zuhud. Karena kan inti dari belajar menuntut ilmu agama adalah menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ingin ya mendapatkan manfaat-manfaat kebaikan di akhirat yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang zuhud lagi orang yang waro'. Jadi termasuk wasilah agar kita bisa mendapatkan zuhud ini adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama. Makanya Al-Imam Ibnu Majah ya dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, beliau menutup kitab beliau ini ya dengan kitab zuhud. Nah, hadis-hadis berkaitan dengan masalah zuhud. Kan Kutubus Sittah ya, kitab yang 6. Itu kan 6 imam yang mengarang kitab. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim,
Ada Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, dan juga Sunan Nasa'i. Kemudian Jami Tirmidzi ada 6 kutubus sittah, ada 6 kitab ya. Maka salah satunya adalah Sunan Ibnu Majah. Dalam kitab beliau ini, pembahasan akhirnya kitabnya adalah Kitabuz Zuhud, berkaitan dengan masalah zuhud. Maka salah satu pensyarah dari kitab Sunan Ibnu Majah tadi ada namanya Syarah Hasyah Sindi, ya, karangan Syekh As-Sindi. Maka beliau ketika mensyarahkan tentang hadis-hadis berkaitan dengan zuhud tadi, beliau mengatakan, "Hadza akhiru abwabil kitabi wa qad khatama bihadhil abwabil kitaba tanbihan ala anna natijatal ilmi huwa zuhdu fid dunya war raghbatu fima indallahi ta'ala." Jadi kata Al-Imam As-Sindi dalam mensyarahkan kitab Sunan Abi Daud yang bab terakhir tentang zuhud, beliau mengatakan ini adalah akhir dari bab-bab kitab dalam Sunan Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah telah menutup kitabnya Sunan Ibnu Majah tersebut dengan bab-bab zuhud sebagai peringatan bahwasanya buah dari ilmu adalah zuhud di dunia dan mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, buah dari ilmu adalah zuhud di dunia dan mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu zuhud, maka perkara mubah yang boleh dikerjakan saja dia tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada pahalanya, tidak ada manfaatnya di akhirat kelak. Maka kata beliau, buah dari ilmu adalah ketika dia zuhud di dunia dan mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang pertama berkaitan masalah zuhud dan wara ini juga disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu tentang perkara-perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan ada di antara keduanya perkara yang syubhat. Hadis yang pertama, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwan Nu'manu bi isba'ihi ila udhunayhi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hayal qalbu muttafaqun alaihi. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nu'man memberikan isyarat dengan kedua jarinya memegang kedua telinganya. Sesungguhnya, kata Rasulullah, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang mana kita kada tahu ini halalkah, ini haramkah, maka dinamakan dengan syubhat. Di mana banyak orang yang tidak mengetahui hakikat dari perkara yang rancu ini, yang syubhat ini. Karena ada dua kemungkinan ketika kita dihadapkan dengan perkara yang ragu-ragu, yang rancu, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, kan ada kemungkinan dia haram. Maka dalam rangka menjaga agama dan kehormatan kita, maka kita tinggalkan. Sebelum kita bertanya apakah jelas itu halal atau haram. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, sungguh dia telah mensucikan agamanya dan harga dirinya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Di antara sebabnya adalah dia meremehkan, mengenteng-entengkan perkara yang ragu-ragu, yang syubhat, yang samar, yang dia tidak memiliki ilmu di atasnya. Sebagaimana Nabi contohkan, Nabi memberikan gambaran ya, sebagaimana pengembala
yang dia mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang. Jadi misalnya dia mengembala kambing, kemudian ada daerah yang terlarang. Karena dia menggembala kambingnya di sekitar daerah yang terlarang, maka dikhawatirkan kambingnya ini masuk ke daerah yang terlarang tadi. Dikhawatirkan hewan gembalaannya akan masuk ke dalam daerah larangan tersebut karena digembalakan di sekitar yang terlarang tadi. Maka ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daerah larangan Allah adalah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan jika segumpal daging itu rusak atau buruk ya, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah jantung atau hati. Maka para ikhwah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama dalam bab zuhud dan wara ini menjelaskan tentang pentingnya sifat zuhud dan wara, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang diragukan akan kehalalan dan keharamannya. Maka orang yang zuhud, yang mubah saja, yang di dalamnya tidak ada manfaat akhirat dia tinggalkan, maka terlebih yang syubhat apalagi haram. Maka orang yang wara, yang mana dia meninggalkan sesuatu yang bisa membuat dia menjadi dalam kondisi bahaya di akhirat, maka dia tinggalkan. Berupa perkara apa? Yang syubhat dan perkara yang haram. Karena dua perkara ini tentu membahayakan dia di mana di akhirat kelak. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada perkara yang jelas kehalalannya, yang mana rata-rata semua orang tahu bahwa ini jelas halal. Contohnya apa? Contohnya kayak wadah, ini tahu pian sudah halal. Kemudian ayam, kambing, sapi, onta, ikan, ya burung ya. Maka ini sudah jelas apa? Kehalalannya. Ya, sudah jelas apa? Kehalalannya. Ya. Maka perkara selain ibadah ya, seperti bab makanan, minuman, pengobatan, pakaian, fasilitas dunia, maka hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya apa? Mubah, boleh, halal. Sampai datang dalil yang menjelaskan keharaman benda-benda tersebut. Maka dari sini kita bisa fahami bahwa hukum asal segala sesuatu selain ibadah adalah mubah. Berarti dalam perkara dunia itu banyak halalnya kah, banyak haramnya kah? Banyak halalnya. Sangat banyak apa? Halalnya. Coba ulun tanya pian, ya. Makanan yang haram, coba sebutkan apa aja? Khamar, babi apa lagi? Anjing apa lagi? Nah, bangkai apa lagi? Darah, apa lagi? Nah, pian memikirkan kalau menunjukkan itu sedikit, sedikit. Coba pian sebut yang halal dari buah-buahan, hewan, ya. Kemudian apa lagi? Ya kayak burung-burung, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan, ya. Kerang-kerangan. Ini sangat banyak yang halal, ya. Dibandingkan yang haram. Belum masalah pakaian sangat banyak yang dihalalkan, ya. Fasilitas dunia dan seterusnya. Maka hukum asal segala sesuatu selain ibadah adalah halal dan boleh untuk dilakukan. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa sangat banyak perkara-perkara yang halalnya sudah jelas. Namun walaupun begitu terkadang sebagian orang itu lebih tertantang untuk mengerjakan yang diharamkan. Minum khamar kah, mabuk lem kah, macam-macam ya. Padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak yang dihalalkan ya. Berzina, sangat banyak orang yang berzina ya. Padahal yang halal ada. Maka apa yang kurang dari syariat ini? Sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perkara-perkara yang sifatnya adalah duniawi ya. Kemudian, nah selain perkara yang halal itu jelas, ternyata Rasulullah sebutkan juga perkara yang jelas keharamannya. Seperti tadi kayak makan daging babi ya, minum khamar, pakai emas dan sutra untuk laki-laki ya. Dan juga perbuatan yang haram seperti zina, ghibah, namimah, dengki, hasad dan yang lainnya.
maka ini sudah jelas kita ketahui perkaranya adalah haram. Ya. Dan ini yang disebut dengan maklum fiddin bid-darurah. Perkara yang sangat mudah diketahui dalam perkara agama. Semua orang tahu. Zina, semua orang tahu hukumnya adalah haram. Minum khamar, semua orang tahu perkaranya adalah haram dan seterusnya. Nah kemudian Rasulullah menyebutkan di antara dua perkara yang jelas haramnya, yang jelas halalnya, Rasulullah menyebutkan perkara-perkara yang masih diragukan. Yang banyak orang belum mengetahui kejelasan dari hukumnya. Maka ini disebut dengan perkara yang syubhat. Perkara yang samar, yang masih kita ragu-ragu ini halalkah atau haramkah. Maka sebabnya banyak kenapa perkara ini syubhat. Maka kenapa perkara ini rancu, kita belum jelas hukumnya. Ya. Maka bisa jadi alasannya sebabnya adalah karena perkaranya pelik. Entah bisa jadi para ulama tajam berbeda pendapat dalam perkara ini. Sehingga bisa jadi kita belum bisa merojihkan pendapat dari dua golongan yang berbeda. Ya. Atau karena sebabnya adalah tersebarnya kejahilan. Sehingga sebagian orang ini syubhat rancu, sebagian kecil lainnya karena dia memiliki ilmu agama dia mengetahui hukumnya. Sebenarnya segala sesuatu yang Allah turunkan ya ilmu perkara syariat itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa perkara ini rancu, syubhat? Karena kita tidak memiliki ilmu di dalamnya. Makanya di sini Rasulullah mengatakan dalam perkara yang syubhat ini banyak orang tidak mengetahui hukumnya. Berarti kan ada nggak orang yang mengetahui hukumnya? Maka jawabannya ada. Tentu di sini adalah para ulama yang sangat mumpuni ilmunya sehingga mereka mengetahui perkara hukum ini jelas apakah halal atau haramnya dengan ilmu yang mereka miliki. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin seseorang itu berilmu, mendalami ilmunya, maka semakin banyak perkara syubhat yang terangkat pada dirinya. Semakin banyak perkara syubhat yang terangkat pada dirinya. Karena semakin berilmu maka semakin jelas hukum dari perkara tersebut. Kemudian para ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkara yang ketiga adalah perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang sebagian orang samar dalam hukumnya, tidak tahu apakah itu halal ataukah itu haram. Nah, ketika dia dihadapkan dengan perkara yang syubhat seperti ini, yang mana bagi dia belum jelas boleh atau tidaknya, maka sikap yang dijelaskan oleh syariat jangan dia ambil dan jangan dia kerjakan. Kenapa demikian? Karena ini syubhat, dikhawatirkan itu ternyata adalah perkara yang haram. Dikhawatirkan apa? Itu adalah perkara yang haram. Kemudian Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan makna perkara yang syubhat. Kata beliau, annaha tashtabihu ala ba'din nas duna ba'din walaysa annaha fi dhawati anfusiha mushtabihatun la bayana laha fi jumlati usul syariah. Fa innallaha ta'ala lam yatruk syai'an yajibu lahu fiha hukmun illa wa qad ja'ala fihi bayanan. Beliau mengatakan, kata Imam Al-Khattabi, samar bagi sebagian orang dan tidak samar, tidak syubhat bagi sebagian orang yang lainnya. Yang menentukan apa? Ilmunya. Maka semakin dalam ilmunya, maka dia banyak mengetahui perkara yang syubhat dan samar ini. Bukanlah maksud Nabi di sini bahwa dia samar pada zatnya. Samar pada zatnya sehingga tidak diketahui ilmunya. Yang samar bagi siapa? Bagi orangnya. Orangnya yang samar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu agama. Jadi yang samar ini bukan zatnya. Ya, tetapi dan tidak ada penjelasan dalam keseluruhan pokok ajaran syariat. Kenapa demikian? Kata beliau, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan satupun sesuatu yang membutuhkan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan tentangnya penjelasan. Jadi sesuatu yang samar ini bukan zatnya yang samar, enggak, tetapi orangnya. Ketika dia tidak memiliki di dalamnya ilmu agama, maka bagi dia hukumnya adalah samar atau syubhat. Jadi ulun-ulang,
ketika ada seseorang yang memiliki ilmu agama lagi dalam, maka semakin banyak ilmunya, semakin banyak terangkat perkara yang samar pada dirinya. Kemudian beliau menjelaskan kembali dan telah menetapkan dalil untuknya. Kemudian penjelasan ya berkaitan dengan hukum yang syubhatkah atau halalkah atau haramkah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kata beliau bayanun jaliyun ya'rifuhu amatun naskafatan. Penjelasan yang sangat jelas yang mana semua orang bisa mengetahui dan memahaminya. Seperti pemahaman yang sangat jelas bahwa zina itu adalah haram. Ini sudah banyak orang yang mengetahui bahwa perkara zina hukumnya adalah haram. Dan hampir semua dari kaum muslimin ulun yakin mengetahui perkara apa? Hukum dari zina. Jadi penjelasannya aja jelas diketahui oleh banyak orang. Yang kedua kata beliau wa bayanun khafiyun la ya'rifuhu illa al-khassu minal ulama alladzina anau bi ilmil usuli fastadraku ma'anin nusus wa arafu turuqal qiyas wal istinbat wa radda syai'i ilal mithli wan nadhir. Kata beliau, yang kedua penjelasannya adalah penjelasan yang tersirat, yang mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang khusus dari kalangan para ulama yang telah mendalami ilmu usul fikih dan memahami makna-makna yang tersirat dari dalil. Intinya adalah ketika ada perkara yang syubhat, maka bukan karena zatnya yang samar, bukan, tetapi karena orangnya yang dihadapkan dengan perkara ini, yang mana dia tidak memiliki ilmu agama, sehingga bagi dia apa? Perkaranya samar, belum jelas apakah dia halal ataukah dia haram. Maka ketika kita dihadapkan dalam perkara yang kita belum jelas apakah boleh atau tidak, apakah ini halal ataukah haram, maka sikap kita apa? Tidak mengambil dari perkara tersebut. Dan ini banyak ditanyakan kepada kita. Jadi kaidahnya adalah misalnya nih, pian dihadapkan dengan masalah bisniskah, masalah tindakkah, dan segala sesuatu apapun. Yang mana pian ini ragu-ragu, ini boleh atau kada? Ini halalkah haramkah? Maka sikap kita apa? Apapun itu maka tinggalkan. Kenapa? Kan berarti ada dua kemungkinan. Ini bisa halal, bisa haram. Kalau kita langgar, dikhawatirkan itu perkara yang haram, berarti membahayakan kita di mana? Di akhirat. Maka dalam rangka mensucikan diri kita dan agama kita, maka kita berhenti tidak mengambil perkara yang samar tadi, agar apa? Kita khawatir ternyata di dalamnya adalah perkara yang haram. Dan ini banyak ditanyakan kepada kita, bagaimana bisnis ini? Kalau ulun kada tahu jawabannya, maka ulun katakan lawan sidin, pian jangan ambil sebelum pian jelas status hukum dari bisnis tadi. Nah, kemudian ketika ditanyakan perbuatan ini, ya, bisa kemudian dagang ini, ya, maka sebelum kita ya tidak tahu jawabannya, maka kita kasih solusi, yaitu apa? Jangan mengambil perbuatan dan bisnis tersebut sampai jelas hukumnya. Kalau itu halal, disebutkan oleh ustadz dalilnya begini dan begitu, maka baru pian ambil. Tapi kalau seandainya ustadznya diam, mencarikan dulu, maka jangan pian ambil. Sidin mencarikan jawabannya dulu, ya terkadang lama, bertakun ke lain juga, maka jangan diambil bisnis dan perbuatan tadi, karena masih samar dan syubhat. Kemudian para ikhwas sekalian, tadi ulun sebutkan bahwa perkara-perkara yang syubhat itu banyak sebabnya. Di antaranya adalah ikhtilaf para ulama. Ketika kita belajar, kemudian di dalamnya ada khilaf yang dalam dari para ulama, yang terkadang kita belum bisa memastikan mana yang rajih dari dua pendapat ini. Maka sebelum kita bisa memastikan yang mana yang paling rajih, ya, maka kita berhenti dulu, jangan mengambil perbuatan tersebut. Kemudian di antara sebab ya terjadinya syubhat adalah ta'arudul adillah bihaitsu la yadhhar lin-nazir fiha jam'un wala tarjih, yaitu disebabkan berbeda-bedanya dalil dari sisi zahirnya. Adanya berlawanan dalil satu dengan yang lainnya dari sisi zahirnya. Yang mana si ulama ini tidak bisa mengumpulkan dalil ini atau tidak bisa merajihkan salah satunya. Sebenarnya dalil itu ya tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian?
Karena satu, bahwasanya hukum itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin satu dengan lainnya berlawanan. Yang dari sisi zahir memang berlawanan. Namun kalau diteliti lebih dalam lagi ya oleh para ulama ya, maka bisa caranya adalah dengan menggabungkan dari dua perkara tersebut ya. Misal perkara seperti hadis Nabi SAW berkaitan dengan pembatal wudu, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Maka ada dua dalil yang secara zahir dia berlawanan. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa man massa dzakarahu falyatawaddo. Nabi menyebutkan barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Nah, maka ini ada perintah Nabi. Ketika dia menyentuh kemaluannya secara langsung tanpa ada penghalang, tanpa ada lapik, maka Nabi memerintahkan untuk berwudu. Maka hukum asal dari perintah adalah wajib. Maka orang yang menyentuh kemaluannya maka wajib untuk berwudu. Namun ada hadis yang lain yang ternyata berlawanan secara zahir. Itu Nabi mengatakan bahwa kemaluan itu adalah innama huwa bud'un minka. Dia adalah salah satu anggota tubuhmu yang lain. Maka sebagaimana tangan, maka kemaluan juga demikian. Kalau kita menyentuh tangan, batal enggak wudhu kita? Enggak. Maka juga kemaluan demikian, sama seperti tangan, sama seperti kaki. Maka kan berarti secara zahir apa? Bertentangan. Hadis yang pertama mengatakan wajib berwudu, hadis yang kedua dia sama seperti anggota tubuh yang lain, yang mana kalau disentuh maka tidak batal wudu. Maka di antara para ulama mereka menggabungkan dua dalil ini. Maka ada di antara mereka mengatakan bahwa hadis yang pertama itu bukan menunjukkan wajib tetapi adalah sunnah. Maka orang yang menyentuh kemaluannya maka sunnah hukumnya untuk berwudu. Adapun hadis yang kedua maka dia tidak batal. Kenapa? Karena dia termasuk adalah salah satu anggota tubuh yang lain. Maka menggabungkan semua dalil, yaitu kalau seandainya dia menyentuhnya apa tadi, maka disunahkan untuk berwudu. Namun kalau dia ingin tidak berwudu maka juga tidak mengapa karena dia adalah kemaluan tadi sama seperti anggota tubuh yang lain. Kemudian ada juga ulama yang menggabungkan dua hadis ini dengan mengatakan bahwa bahwasanya yang batal itu kalau menyentuh dengan syahwat. Maka hadis barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka batal wudunya kalau dengan syahwat. Maka hadis yang kedua bahwasanya dia adalah salah satu anggota tubuhmu yang lain maka tidak mengapa disentuh kalau tidak dengan syahwat. Sehingga dua dalil tadi apa? Bisa digunakan. Nah, ketika ada perbedaan, ada beberapa dalil yang mana satu dengan yang lainnya berbeda dari sisi zahir, namun para ulama tidak bisa menggabungkannya sehingga terjadilah syubhat. Sehingga terjadi apa? Kerancuan. Di sini ya Rasulullah SAW bersabda, ya barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah mensucikan agamanya dan juga kehormatannya. Karena ketika seseorang itu ya terbiasa sudah dalam perkara syubhat, maka dia akan dicela dari sisi agamanya. Karena sangat mungkin terjadi syubhat itu ternyata dia di dalamnya ada yang diharamkan. Maka otomatis dicela oleh syariat ya. Kemudian ketika dia juga terbiasa ya dengan perkara syubhat yang ternyata di dalamnya dia diharamkan, otomatis ketika dilihat oleh orang-orang ya maka orang-orang akan menghina dia ya, akan menghina dia dan akan merusak kehormatan orang tersebut. Jadi intinya adalah di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa termasuk perkara yang membuat seseorang terhina dari sisi agama dan juga kehormatan di mata manusia adalah perkara yang syubhat. Nah, perkara syubhat saja ya bisa membuat seseorang itu terhina dari sisi agama dan juga pandangan manusia, maka terlebih adalah perkara yang haram. Maka perkara yang haram membuat seseorang itu ya terhina dari sisi agama, kemudian juga terhina dari sisi pandangan manusia. Ya. Seperti adalah zina ya, adalah perbuatan zina ya. Maka ini adalah termasuk salah satu perbuatan yang sangat jelas diharamkan oleh Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika misalnya ketahuan ya seseorang itu berzina, maka dia akan dicela oleh banyak orang ya. Makanya kan kejadiannya di Banjarmasin ini dalam sepekan, kalau pengen membaca berita info Banua ya, maka dalam sepekan ada orang yang membuang 2 bayi yang masih hidup ya. Ini masih hidup, lalu sidin andak dalam kotak, lalu diandak di sebuah tempat ya. Ada 2 bayi masih hidup ya, subhanallah. Kita kan nggak tahu kenapa orang ini membuang bayinya ya. Kalau kita menduga-duga maka bisa jadi ini hasil dari perzinahan dan seterusnya, sehingga dia malu kalau ketahuan punya anak tanpa status menikah. Maka tentu yang diharamkan ini adalah membuat seseorang itu hina di mata manusia. Maka juga demikian perkara syubhat juga bisa membuat seseorang itu hina di mata syariat dan juga pandangan manusia. Maka dalam rangka menjaga kehormatan diri kita, maka perhatikan agar kita tidak mengerjakan perkara yang syubhat, terlebih adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Rasul mengatakan, dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat. Maka di antara sebabnya kenapa orang itu terjatuh ke dalam perkara syubhat, karena dia bermudah-mudah dalam perkara yang syubhat. Kenapa? Karena dia bermudah-mudah dalam perkara yang syubhat. Atau bisa jadi karena banyak orang yang mengerjakan demikian, maka juga dia ikutan. Termasuk dia juga berani mengerjakan perbuatan yang syubhat adalah karena dia tidak memiliki ilmu agama. Sehingga dia bisa berani mengambil perbuatan yang syubhat tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan ya tentang perkara yang syubhat ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti pengembala kambing yang dia mengembala di sekitar daerah yang terlarang, yang mana kambingnya ini tidak boleh masuk ke daerah yang terlarang. Namun karena dia berani bermain-main di sekitar area larangan tersebut, maka dikhawatirkan kambingnya terjatuh ke dalam perkara yang dilarang tadi. Maka seperti itu juga perkara yang syubhat, maka ketika seseorang mengambil perkara yang syubhat, maka sangat besar kemungkinan itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah setelah itu ya, di penghujung hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara secara khusus berkaitan dengan masalah hati. Masalah apa? Masalah hati. Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Maka ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati atau jantung. Maka ini menunjukkan dan dalil bahwasanya perkara yang halal atau haram ini berkaitan dengan perkara hati. Maka seandainya ya kita melakukan perkara yang haram, kita menembus perkara-perkara syubhat, maka ini akan berpengaruh dengan hati kita. Jadi ketika dia mengambil perkara yang syubhat, ternyata di dalamnya perkara yang haram, maka ini berpengaruh terhadap hati kita. Apa pengaruhnya sesuatu yang haram ini, baik perbuatan haram, ya, hasil yang haram, harta yang haram terhadap hati kita, maka hati kita akan dimasuki oleh penyakit-penyakit hati. Oleh apa? Penyakit hati. Ketika ternyata syubhat ini di dalamnya haram, maka akan mengotori hati kita. Yang kalau seandainya hati ini kotor, maka penyakit-penyakit hati mudah untuk memasuki hati yang kotor tersebut. Maka penyakit hati sangat banyak. Penyakit hati sangat banyak ya. Apa aja Bu Akila? Penyakit hati? Syirik, ya syirik di dalam hati bisa. Apalagi iri dengki ya dalam hati, hasad, takabur. Nah, itu penyakit-penyakit hati. Sombong, takabur, sombong sama aja, Pang. Ya seperti ya ulun sering ulang seperti ya, menyimpan dendam, ya menyimpan permusuhan. Ini adalah penyakit-penyakit hati. Maka bisa jadi disebabkan dia apa? Sering melakukan perbuatan yang diharamkan atau sering mengambil perkara-perkara yang syubhat.
Ketika hati ini buruk, kotor, maka akan diikuti oleh anggota-anggota tubuh yang lain. Maka mata pun akan mengiringi keburukan hatinya. Maka matanya juga buruk, pendengarannya juga buruk, kemaluannya juga buruk, ya tangannya juga buruk, kakinya juga buruk. Kenapa? Karena pemimpinnya hatinya juga buruk disebabkan dia banyak mengambil perkara-perkara yang syubhat yang di dalamnya ternyata ada perkara yang haram. Jadi intinya adalah bahwa perkara yang halal atau haram itu berkaitan erat dengan hati. Makanya dalam Al-Quran setelah Allah memerintahkan para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh para rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik. Setelah Allah menyuruh para rasul memakan makanan yang baik, Allah menyuruh rasul setelahnya wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Maka ini dalil bahwasanya makanan-makanan yang baik membantu untuk beramal soleh. Membuat seseorang mudah beribadah, mudah bertaubat, mudah kembali kepada Allah ketika apa? Dia memakan makanan yang baik. Makanan yang baik tercakupkan dua hal, halal dan tidak berbahaya. Halal dan tidak membahayakan. Pertanyaannya, ada nggak halal tapi membahayakan? Ada. Seperti ada orang yang alergi makan ikan. Nah, misalnya Sidin ini alergi makan ikan kalui, itu ikan penyamannya. Lalu Sidin ini ikan gurame, alergi. Kan kalau ini halal apa haram? Halal. Ya. Tapi karena Sidin alergi, ketika Sidin memakan, mata Sidin habang. Nah, ini di luar daripada kebiasaan Bang. Biasanya kata-kata ini habang matanya. Maka bagi Sidin tidak boleh makan makanan tersebut. Kenapa? Karena makanannya memang halal tapi tidak baik, bisa memberikan mudarat, bisa berbahaya untuk tubuh. Maka ini tidak boleh untuk beliau. Jadi makanan yang baik adalah kalau halal lagi tidak memberikan mudarat. Maka makanan yang halal ya, maka itu membantu seseorang untuk beramal saleh. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Ya maka tadi disebutkan setelah Rasulullah menjelaskan halal itu jelas, haram itu jelas, kemudian ada yang samar yang kita tidak tahu hukumnya, maka dinamakan dengan perkara yang syubhat. Maka solusinya adalah ketika dihadapkan dengan perkara syubhat maka jangan diambil. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan di akhir hadis berkaitan dengan masalah hati. Karena perkara halal itu berpengaruh untuk hati. Ketika kita mengerjakan perkara yang halal, yang boleh ya, kemudian memakan makanan yang halal, maka ini berarti apa? Untuk memperbaiki dan mensucikan hati kita ya. Kemudian ketika dia memakan makanan yang haram ya, yang syubhat dan seterusnya, maka ini tentu menjadi hati kita menjadi kotor dan menjadi buruk. Nah, ketika pemimpin dari anggota tubuh ini buruk, kotor, maka akan diikuti oleh anggota tubuh yang lain. Jadi ini menunjukkan perkara yang halal dan haram ini sangat berkaitan dengan masalah hati. Kemudian para ikhwas sekalian, berkaitan dengan masalah hati, Al-Allamah Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Ya intinya adalah kata beliau bahwa ada dua penyakit hati, yang mana dua penyakit ini sebab hati menjadi binasa dan mati. Yaitu yang pertama adalah maradus syahwat, yang kedua maradus syubhat. Nah, hati menjadi binasa, hati menjadi hancur ya, maka disebabkan dua penyakit. Pertama adalah penyakit syahwat, yang kedua adalah penyakit syubhat. Nah, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Dan dua penyakit ini kata beliau adalah asluda'il khalqi illa man afahullahu. Adalah sumber, adalah asal dari penyakit makhluk. Kecuali Allah selamatkan orang tersebut. Maka sumber dari penyakit hati manusia, hati hamba-hamba Allah adalah dua ini. Yang pertama adalah penyakit syahwat, berkaitan dengan syahwat. Yang kedua adalah penyakit syubhat. Nah, maka ketika dia wara, ya terlebih dia zuhud, otomatis dia akan meninggalkan perkara yang syubhat. Kenapa demikian?
karena ini adalah penyakit hati yang paling utama yang membuat seseorang itu ya entah matanya, entah telinganya, entah lisannya akan juga mengeluarkan apa? Perbuatan-perbuatan yang kotor. Nah, dari dua penyakit ini, penyakit syahwat dan syubhat, mana yang paling ganas? Nah, mana yang paling buruk? Maka jawabannya adalah apa? Maradus syubhat, penyakit syubhat. Maka ini kata beliau, penyakit yang paling susah dan paling membunuh hati adalah syubhat. Karena ketika seseorang itu misalnya berkaitan dengan ilmu, yang dia dapatkan ilmu yang syubhat, ya, yang masih belum jelas ini bagaimana ilmunya dan seterusnya. Ketika dia mengamalkan, maka sulit untuk diluruskan. Kenapa demikian? Karena dia meyakini ilmu yang dia dapatkan adalah benar adanya. Ketika dia meyakini itu benar, maka sulit untuk diluruskan. Nah, maka akibatnya apa? Dia akan mengamalkan ilmu tersebut, amalan tersebut, ibadah tersebut, padahal diambil dari seseorang yang senantiasa ya tidak berpijakan kepada dalil. Sehingga informasi, ilmu, ibadah yang dia dapatkan adalah syubhat. Ketika syubhat dikerjakan, maka dia meyakini kebenarannya sehingga sulit untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sebab ya seseorang itu ya sulit untuk meninggalkan perbuatan bid'ah karena hasil yang dia dapatkan adalah dari syubhat. Ya, dia anggap benar ternyata salah. Akhirnya sulit untuk diluruskan. Makanya keburukan yang syaitan paling sukai adalah syubhat tadi. Kenapa? Karena sulit untuk bertobat, sulit untuk diluruskan. Karena dia meyakini kebenaran dari informasi yang dia dapatkan. Berbeda dengan syahwat, berkaitan dengan zina, ya, berkaitan dengan syahwat lah. Orang itu tahu dia itu adalah haram. Nah, jelas kalau itu berkaitan dengan syahwat seperti berzina, orang tahu semuanya itu adalah haram. Sehingga ketika dinasihati mudah untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia meyakini hukumnya adalah haram. Tapi beda dengan syubhat. Dia meyakini benar, ya, dia meyakini dari gurunya dan seterusnya sehingga apa? Sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian, terakhir, ada yang dianggap syubhat padahal tidak syubhat. Ada perkara ini dianggap syubhat, dianggap samar, padahal bukan syubhat. Seperti orang yang kena penyakit waswas. Nah, kena penyakit waswas. Seperti misalnya ketika dia hendak berwudu, lalu ada genangan air di kamar mandinya. Nah, ketika ada genangan di kamar mandinya, di lantainya, nang pampan lubangnya, kemudian ada tergenang air di situ. Maka bagi orang yang was-was, dia ragu, ini najiskah, sucikah? Nah, maka bagi dia kan otomatis dia apa? Menghindari air tadi. Karena bagi dia apa? Dia ragu. Maka ini perkara syubhat yang tidak benar. Kenapa? Karena dia was-was. Maka ketika orang itu was-was, maka ini bukan perkara yang syubhat. Yang samar enggak. Maka cara menghilangkan was-was tentu dengan ilmu agama. Maka pian belajar fikih dengan benar. Belajar bab taharah dengan benar. Contoh tadi, ketika pian melihat genangan banyu di kamar mandi pian. Genangan banyu nih. Kan pian kada tahu nih apakah ini suci kah atau najiskah. Namun pian kada kawa jua memastikan ini najis. Maka caranya bagaimana? Maka kita lihat hukum asal dari banyu apa? Suci. Sampai pian yakin itu najis. Dari mana kita bisa tahu itu najis? Dari salah satu sifatnya. Ini banyu ini bau hancing ada? Nah, namun kada bau hancing maka suci. Ya. Atau banyu berubah warna kuning. Nah, ini sudah berarti dia kencing najis ya. Tapi kalau pian datang, tiba-tiba masuk, pian kada tahu ada genangan banyu, dan pian ragu-ragu, maka lihat hukum secara asal. Banyu hukumnya adalah suci. Sampai datang dalil, tanda yang pian yakin itu najis. Maka lihat bagaimana sifatnya, warnanya, baunya, ya rasanya ya. Tapi rasa kada berlubang dijilat. Ketika misalnya sudah ada baunya, maka itu sudah najis. Tapi kalau tidak ada baunya, sekalipun itu banyu genangan di WC tadi, maka dihukumi sebagai suci. Sehingga pian apa? Tidak was-was lagi. Makanya salah satu-satunya obat dari was-was adalah dengan belajar.
dengan menuntut ilmu agama, maka terangkatlah penyakit was-was. Nah, maka di sini menyebutkan bahwa perkara was-was adalah bukan perkara yang samar, tetapi orangnya kena penyakit ini yang mana dia harus apa? Harus menghilangkan dari penyakit was-was tersebut dengan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita insyaallah sambung di pertemuan berikutnya. Sedikit ya, insyaallah nanti kita bahas kembali berkaitan dengan hadis yang pertama ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.